toko yang inspiratif, informatif, unik, dan seru pokoknya teman-teman. Jangan skip-skip, tonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Karena subscribe itu gratis dan aku mau support dan dukungannya biar aku tambah semangat bikin konten-konten yang inspiratif. Penasaran kan? Let's check this on watching. Di sini aku akan mengisahkan salah satu tokoh inspiratif dan tentunya idola aku dan menginspirasi kalian semua, yaitu kisah cinta sejati Habibie dan Ainun. Penasaran kan? Yuk langsung ke videonya. Let's check this out watching. Eyang Habibie atau dikenal juga dengan B.J. Habibie memiliki nama lengkap Profesor Dr. Simon. Insya Allah banyak banget gelarnya ya Allah. Baharudin Yusuf Habibie teman-teman, yang merupakan orang yang berpengaruh dan prestasinya dikenal sampai luar negeri teman-teman. Ia lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936 dari pasangan Alwi Jalil Habibie dan juga Raden Ayu Tuti Saptomarini. B.J. Habibie atau Eyang Habibie merupakan anak keempat dari 8 bersaudara teman-teman. Eyang Habibie tumbuh dalam keluarga yang religius dan ayahnya setiap hari selalu membacakan ayat-ayat suci Al-Quran di hadapan anak-anaknya teman-teman, yang memberikan pengaruh positif terhadap Eyang Habibie dan begitu juga saudara-saudaranya yang lain teman-teman. Pada saat Eyang Habibie berusia 3 tahun, Eyang Habibie sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan lancar teman-teman. Subhanallah. Dan sejak kecil Eyang Habibie sudah dikenal sebagai anak yang jenius dan juga cerdas teman-teman. Saat Eyang Habibie duduk di sekolah dasar, Eyang Habibie memiliki kegemaran yaitu membaca buku dan menunggangi kuda teman-teman. Dan pada saat usianya 14 tahun, ayah Eyang Habibie meninggal dunia pada tanggal 3 September 1950 dikarenakan serangan jantung teman-teman. Dikarenakan ayah Eyang Habibie telah wafat, maka sang ibunda tercinta yang menggantikan posisi sebagai kepala keluarga yang berjuang untuk menafkahi semua anak-anaknya teman-teman. Lalu sang ibunda memutuskan untuk menjual rumahnya yang di Parepare dan memutuskan untuk pindah ke Bandung teman-teman. Selama di Bandung, Eyang Habibie menjalani pendidikan di SMA Kadago dan melanjutkan pendidikannya di Institut Teknologi Bandung. Namun hanya 6 bulan setelah menjalani pendidikan di ITB, Eyang Habibie memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya di Jerman teman-teman. Dan kehidupan di Jerman inilah yang menjadi masa sulit kehidupan Eyang Habibie teman-teman. Nah, bagaimana sih lika-liku kehidupan Eyang Habibie selama di Jerman? Penasaran kan? Check it out. Pada masa perkuliahannya, Eyang Habibie berbeda dengan teman-temannya yang lain yang mendapatkan beasiswa dari Menteri Pendidikan teman-teman. Nah, kenapa ya Eyang Habibie nggak mendapatkan beasiswa? Padahal kan beliau jenius, cerdas. Nah, ada alasannya nih teman-teman. Eyang Habibie sempat mengajukan beasiswa, namun sang ibunda melarang Eyang Habibie untuk mengambil jalur dari beasiswa dikarenakan setelah ayahnya meninggal dunia, ibunya berjanji akan membiayai semua keperluan anak-anaknya hingga sukses dan berguna bagi nusa dan bangsa teman-teman. Inilah janji dari sang ibunda tercinta terhadap ayah dari Eyang Habibie teman-teman. Di Jerman, Eyang Habibie mengambil jurusan teknologi penerbangan dengan spesialisasi konstruksi pesawat terbang di Rhine-Westphalen Asian. Insya Allah ulang ya, maaf ya bila ada salah pengejaan kata. Bismillah. Di Rhine-Westphalen Asian Technics Hochschule. Nah teman-teman, ia berjanji dan bersungguh-sungguh bila pulang ke Indonesia ia akan membawa kesuksesan dan mengingat semua jerih payah ibunya yang sudah membiayai kehidupannya dan pendidikannya selama di Jerman teman-teman. Masa pendidikan Eyang Habibie di Jerman enggak begitu aja teman-teman. Masih banyak rintangan yang harus dihadapi Eyang Habibie teman-teman.
Suatu saat Eyang Habibie rela mengantri untuk mandi bersama warga yang lainnya di tempat kamar mandi umum. Lalu Eyang Habibie memutuskan untuk mandi 2 kali seminggu. Karena apa? Biar waktunya enggak habis untuk ngantri mandi aja, teman-teman. Dan bukan selain itu aja, teman-teman, untuk bisa berhemat, bahkan Eyang Habibie sengaja berlama-lamaan di perpustakaan, bahkan mau sampai tutup, agar bisa mendapatkan minuman gratis. Dan juga terkadang suka diberi sebuah apel oleh petugas perpustakaan, teman-teman. Ketika mahasiswa lain mendapatkan dana dari pemerintah, berbeda dengan Eyang Habibie, teman-teman, yang harus bersusah payah menunggu kiriman dari ibunda tercinta, teman-teman. Eyang Habibie pernah mengatakan, terkadang uang terlambat datang. Setengah mati saya makan. Saya juga nggak bisa naik bis untuk berhemat. Jadi saya harus jalan. Tapi saya senang. Dan jerih payah hidup Eyang Habibie ini yang membakar semangat Eyang Habibie agar bisa mewujudkan cita-citanya. Dan beliau memiliki mimpi, yaitu agar suatu saat Indonesia memiliki pesawat. Ada cerita lain di mana kisah hidup Eyang Habibie ini sangat sulit ketika beliau sedang di Jerman mengidap penyakit TBC tulang dan beliau harus dirawat di rumah sakit. Bahkan, teman-teman, di rumah sakit beliau diduga sudah meninggal oleh suster dan dimasukkan ke ruang jenazah, teman-teman. Padahal Eyang Habibie masih hidup, teman-teman. Setelah mengetahui Eyang Habibie masih hidup, lalu suster tersebut kembali merawat Eyang Habibie, teman-teman. Walaupun Eyang Habibie masih menahan rasa sakit dan merasakan kesakitan, Eyang Habibie masih mengingat negaranya dan tanah airnya yang tercinta, teman-teman. Bahkan beliau sempat membuat puisi yang berjudul Sumpah. Sumpah, terlentang jatuh perih kesal. Ibu Pertiwi, engkau pegangan. Janji pusaka dan sakti, tanah tumpah darahku. Makmur dan suci, hancur badan tetap berjalan. Jiwa besar dan suci membawa aku padamu, Indonesia, makmur dan suci. Dan semasa berlibur kuliahnya, Eyang Habibie menggunakan kesempatannya untuk belajar dan mencari uang untuk membeli buku, teman-teman. Pada tahun 1960, Eyang Habibie mendapatkan gelar insinyur dengan predikat cum laude atau sempurna, teman-teman, dengan nilai rata-rata 9,5. Wow, hebat. Dan beliau mendaftarkan diri di suatu perusahaan, yaitu firma Talbot, yaitu perusahaan industri kereta api yang ada di Jerman, teman-teman. Walaupun Eyang Habibie telah mendapatkan gelar insinyurnya dan telah mendapatkan pekerjaannya, akan tetapi beliau masih tetap melanjutkan pendidikannya di Technics House School di Fakultas Information Asia untuk mendapatkan gelar doktornya, teman-teman. Pada tahun 1962, Eyang Habibie menikahi Ibu Ainun dan membawanya ke Jerman, teman-teman. Setelah kehidupan pernikahan pun masih tetap sulit dan untuk bisa memilih berhemat, Eyang Habibie memutuskan untuk berjalan kaki ke tempat pekerjaannya sejauh 15 km, teman-teman. Kalau aku kayaknya nggak sanggup ke jalan kaki 15 km. Hal ini juga dirasakan oleh Ibu Ainun ketika beliau harus rela mengantri untuk mencuci pakaian di tempat umum supaya bisa menghemat pengeluaran, teman-teman. Dan setelah berjuang dengan pendidikannya, akhirnya Eyang Habibie mendapatkan gelar doktornya di kampus yang tadi dengan predikat cum laude atau sempurna dengan nilai rata-rata 10, teman-teman. Subhanallah. Beliau mendapatkan gelar tersebut saat usianya 28 tahun, teman-teman. Kecerdasan dan kegemilangan Eyang Habibie semakin dikenal oleh dirgantara di Jerman, teman-teman. Ketika beliau menciptakan crack progression theory atau teorinya Habibie, beliau dapat dipercaya menjadi direktur teknologi atau vice president di suatu perusahaan penerbangan di Jerman, yaitu Messeret Böll atau
Di tahun 1995, beliau berhasil memimpin proyek pembuatan pesawat terbang yang diberi nama N250 Gatot Kaca. Pesawat terbang pertama kali yang dibuat oleh Indonesia dengan teknologi yang canggih dan terdepan pada saat itu. Untuk melengkapi desain awalnya, Eyang Habibie memerlukan waktu 5 tahun, teman-teman. Dan pesawat ciptaan beliau sudah mampu terbang tanpa oleng berlebih. Pesawat yang satu-satunya turboprop di dunia, di mana menggunakan teknologi fly-by-wire, yaitu terbang dengan kabel, sebuah sistem yang menggantikan pengendalian penerbangan manual dengan antar kemuka elektronik. Dan pesawat beliau sudah mampu terbang hingga 900 jam, teman-teman. Dan selangkah lagi bisa mendapatkan sertifikasi untuk Federal Aviation Administration. PT IPTN atau PT Dirgantara Indonesia membangun pesawat hingga ke Amerika dan Eropa demi bisa mencapai pemasaran pada negara tersebut, teman-teman. Pada tanggal 21 Mei 1998, Eyang Habibie atau Baharudin Yusuf Habibie resmi diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia ketiga, nih, teman-teman. Dan prestasi serta penghargaannya sudah diakui di luar negeri, bahkan Indonesia juga, nih, teman-teman. Aku sebutin salah satunya ya, teman-teman. Di tahun 1967, Eyang Habibie mendapatkan gelar Profesor Kehormatan atau Guru Besar dari ITB dan mendapatkan penghargaan tertinggi yaitu Ganesha Praja Manggala, teman-teman. Dan mendapatkan pengakuan dari lembaga kelas internasional, mulai dari lembaga yang ada di Jerman, Inggris, Prancis, Swedia, dan USA, teman-teman. Dan pernah mendapatkan penghargaan Edward Warner Award serta Award for Karman, teman-teman. Baik, teman-teman, kita masuk ke segmen kisah cinta sejati Eyang Habibie dan Ibu Ainun. Teman-teman, aku yakin yang nonton video ini kalian pernah nonton film Habibie dan Ainun. Itulah bukti apresiasi kepada Eyang Habibie atas segala prestasinya dan kisah cinta sejatinya, teman-teman. Kita harus meladani kisah Eyang Habibie yang bersungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-citanya dan membangun Indonesia, teman-teman. Eyang Habibie menikahi teman SMA-nya atau lebih tepatnya adik kelasnya, yaitu Ibu Hasri Ainun Besari. Mereka sudah mengenal satu sama lain sejak usianya 12 tahun, teman-teman. Dan mereka dikenal sebagai siswa-siswi yang cerdas, teman-teman. Dikarenakan memiliki kesamaan kecerdasan dan prestasinya, sehingga guru-guru dan teman-temannya sering menjodohkan Eyang Habibie dan Ibu Ainun, teman-teman. Bahkan Eyang Habibie sering meledek Ibu Ainun dengan julukan gula Jawa yang melekat pada Ibu Ainun. Dan terkadang Ibu Ainun suka jengkel, namun tidak marah, teman-teman. Dan setelah lulus SMA, Eyang Habibie melanjutkan kuliah di ITB dan selanjutnya ke Jerman. Sementara Ibu Ainun berkuliah di Universitas Indonesia, teman-teman. Nah, tak lama kemudian Eyang Habibie setelah di Jerman pulang kampung atau balik kampung ke di Indonesia. Nah, disinilah Eyang Habibie dipertemukan dengan Ibu Ainun, seolah-olah semesta merestui perjodohan mereka, teman-teman. Saat Eyang Habibie bertemu dengan Ibu Ainun, Eyang Habibie terkejut dengan melihat perubahan Ibu Ainun ketika dewasa. Bagi Eyang Habibie, Ibu Ainun cantik mempesona, teman-teman. Dan disinilah benih-benih cinta mulai tumbuh. Dan setelah bertemu dengan Ibu Ainun, teman-teman, julukannya asalnya gula Jawa berubah menjadi gula pasir, teman-teman. Pada tanggal 12 Mei 1962, Ibu Ainun dan Eyang Habibie menikah di Rangga Malela, Kota Bandung, teman-teman. Dan setelah resmi menikah, Ibu Ainun ikut bersama Eyang Habibie ke Jerman dan mereka dikaruniai 2 orang anak, yaitu Ilham Habibie dan Thorik Habibie, teman-teman. Setelah Eyang Habibie berhenti menjadi presiden, Eyang Habibie bersama keluarga tercintanya pindah ke Jerman, teman-teman. Pada tanggal 22 Mei 2010, Ibu Ainun yang sabar, menemani dan mencintai Eyang Habibie dengan sepenuh hati meninggal dunia dikarenakan kanker ovarium pada hari Sabtu pukul 17.30, teman-teman. Dan ini menjadi luka yang mendalam bagi Eyang Habibie, teman-teman. Selama 48 tahun menikah, Eyang Habibie dan Ibu Ainun tidak pernah terpisahkan karena Ibu Ainun selalu mendampingi dengan rasa
sabar dan penuh kasih sayang, teman-teman. Eyang Habibie tidak mengetahui bila Ibu Ainun mengidap penyakit kanker ovarium dan hanya tahu 3 hari sebelum Ibu Ainun meninggal. Kenapa, teman-teman? Karena Ibu Ainun tidak pernah menunjukkan bahwa beliau itu sakit dan tidak mengucapkan atau tanda-tanda dari menyut beliau, teman-teman. Dan setiap hari Jumat, Eyang Habibie dan anak-anaknya selalu mengunjungi makam sang istri di Taman Kalibata dengan membawa bunga sedap kesukaan Ibu Ainun, teman-teman. Dan selain itu, Eyang Habibie selalu menaruh hijab Ibu Ainun di bawah bantal pada saat tidur, teman-teman. Bahkan kisah cinta mereka diabadikan dalam sebuah monumen kisah cinta sejati Habibie Ainun yang langsung diresmikan oleh Eyang Habibie dan Bapak Agus Arifin Nukmang sebagai Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dan Wali Kota Parepare, yaitu Bapak Taufan Hawe, di alun-alun Pare pada tanggal 12 Juni 2015, teman-teman. Di monumen tersebut, Eyang Habibie mengenakan kacamata serta jas dan Ibu Ainun mengenakan kerudung serta memegang seikat bunga. Ada quotes yang benar-benar mendalam banget buat aku tentunya, yaitu bagi terutama kalian kaum para jomblo nih, tak perlu seseorang yang sempurna, cukup temukan orang yang selalu membuatmu bahagia dan membuatmu berarti lebih dari siapapun. Eyang Habibie. Dan hari Rabu 11 September 2019, Eyang Habibie atau Baharudin Yusuf Habibie, Bapak teknologi sekaligus orang yang menginspirasi semua orang dan termasuk aku yang mengidolakannya, yang mengembuskan nafas terakhirnya di RSPAD Gatot Subroto di usianya 83 tahun dikarenakan gagal jantung, teman-teman. Aku berharap semua kalian yang nonton di sini mengirimkan doa, semoga imannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga beliau ditempatkan di sisi Allah dan bisa berkumpul bersama kita di surganya nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. Teman-teman, bila kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, dan share. Dan thank you for watching.